variasi rimba abadi. Di video kali ini kita kedatangan unit Mitsubishi Canter yang akan kita full modifikasi eksteriornya, mulai dari tampak depan, samping, bak, kita akan garap juga, kemudian pengecetan dan lain sebagainya. Pokoknya kita lakukan full modifikasi pada unit kali ini. Tentunya prosesnya akan panjang, tapi semaksimal mungkin kita akan jadikan satu video saja untuk garapan full modifikasi Mitsubishi Canter kali ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai garapannya, kita harus lihat dulu bagaimana kondisi sebelum kita garap untuk Mitsubishi Canter kali ini, guys. So, di bagian kanan ini terjadi insiden bagian pintunya ini cukup parah, ringseknya nggak terlalu parah, tapi ya lumayan lah untuk dikerjakan. Engsel pintunya kayaknya kena dan harus kita perbaiki. Berikut juga beserta spakbor belakangnya ini juga kena ringsek ya, guys ya. Kecelakaan mungkin ya. Di bagian belakang nggak ada apa-apa kecuali pada bagian pengaman alias spakbor belakangnya juga kena itu ya, bagian belakang spakbor belakangnya itu. Dan bagian yang parahnya mungkin itu saja, sisanya normal-normal saja mobil Mitsubishi Canter pada umumnya yang akan kita modifikasi di variasi rimba abadi. Pokoknya unit kali ini kita akan full modifikasi bagian depan, bagian samping, bagian bak, bagian belakang, dan juga pada perlampuan ataupun pengecetan juga kita akan lakukan di mobil ini. Langsung saja tanpa berlama-lama kita lakukan garapan. Tentunya yang pertama-tama kita harus copot dulu parts-parts modifikasi ataupun parts-parts sebelumnya yang pernah dipasang di mobil ini, seperti pipa stainless pada bagian bak ini, dan juga nanti kita akan copot spakbor lamanya, pengaman lamanya, bumper depan lamanya kita akan copot juga. Pokoknya akan banyak yang kita copot parts-parts lamanya dari mobil ini, guys. Kita lihat di bagian depan, bagian bumpernya juga sudah selesai kita copot itu di bawah mobil ini. Ini untuk rangkanya sudah kelihatan ya. Dan nanti di grill ini juga kita custom, lampunya kita custom, dan pipinya juga nanti kita ganti karena memang cukup ringsek bagian pipi sebelah kanan ini. Kita akan lakukan pengecetan dan juga full stiker, guys. Dan sekarang kita berada di dalam bak mobilnya. Dari sisi bak ini akan kita ganti semua. Yang sebelumnya ini menggunakan kayu ya, akan kita ganti menggunakan plat. Akan copot dulu semua hal yang menyangkut bak lamanya ini kecuali rangka-rangkanya. Kemudian di bagian luar bak sini ada yang hilang ya, besi-besi platnya yang seperti ini hilang. Nanti juga kita akan kasih yang baru juga, guys. So, garapan pertama yang akan kita lakukan adalah pada bagian bak, dan seperti inilah hasilnya jika kita sudah preteli, guys. Seperti yang dikatakan tadi, kita akan copot kayu-kayu lamanya ini ya, guys ya. Kita akan ganti menggunakan plat. Jadi kita harus sisakan rangka-rangkanya saja biar tempat untuk menyambungkan atau mengelaskan plat yang baru ke baknya ini. Dan bisa dilihat kondisi dari kayu-kayunya sangat rapuh sekali ya, sudah berumur dan wajib sudah kita ganti sih ini. Mantap. Sembari bagian bak kita garap, juga kita langsung garap juga di bagian kabin yang mana terjadi ringsek pada bagian pintu. Jadi pada bagian pintu ini terjadi penyok. Sekarang ini lagi kita perbaiki dulu, kita luruskan dulu penyok-penyoknya ini dengan kita las dulu ya, menggunakan besi UNP di sana ya. Kita kasih gagangnya juga biar bisa ditarik itu. Ini ya, kita kasih lihat lagi. Nah, itu di situ kita las, setelah dia nempel nanti baru bisa kita tarik, dan semoga saja bisa lurus kembali ya, guys ya. Sebenarnya ini bukan spesialis kita, tapi karena customernya minta, karena sudah percaya pada variasi rimba abadi, maka kita tidak boleh mengecewakan customer ya, guys ya. Kita akan buat semaksimal mungkin yang kita bisa, kita harus sebaik mungkin agar customer tidak kecewa, guys. So, seperti inilah proses untuk memperbaiki penyok-penyok yang terjadi pada bagian pintu kabinnya. Ini ada pecahan kaca sepertinya. Sepertinya memang terjadi insiden di mobil ini. Dan pokoknya kita akan perbaiki dan kita akan buat jadi lebih bagus untuk bagian pintu ini, guys. Karena pipi lamanya juga ringsek, ini kita kasih pipi yang baru, tentu yang sudah kita modifikasi bagian kiri maupun bagian kanan. Dan seperti inilah kita spill ya untuk bagaimana motif dari pipi yang akan kita pasangkan di unit Mitsubishi Canter kali ini ya, guys ya. Langsung aja kita pasang. Jadi ini adalah modifan pertama yang kita pasang, yakni pertama-tama kita pasangkan pipi Canter ini ya. Pipinya kita modifikasi, terdapat banyak motif atau model dari pipi ini, dan kali ini motifnya yang seperti ini. Ada yang motif satu sirip dan dua sirip, dan ini dua sirip tapi siripnya kecil-kecil. Sirip itu yang di bagian tengah-tengah di pipinya itu ya, kayak sirip itu. Dan seperti inilah model yang terbaru ini ya. Kita punya model terbaru ini untuk pipi Canternya. Sekarang kita fitting untuk pipinya dulu, dan pada bagian pintu kabinnya juga sudah selesai kita reparasi.
kita perbaiki sehingga jadi sudah lebih lurus ya. Tinggal kita dempul dan kita lakukan pengecetan. Kita masuk lagi ke garapan pada bagian bak mobil ini. Kita sudah berada di atas baknya, kita di dalam baknya. Posisinya sekarang kita ganti pipa di bagian atas sekali baknya. Jadi pipanya kita ganti karena sebelumnya pipanya sudah ya korosi dan juga kalau bahasa kami itu guys buruk. Jadi kita ganti pipa yang baru dan nanti kita akan ganti plat yang baru juga, dan seperti inilah looksnya atau tampilannya setelah kita ganti plat yang baru. Tapi belum sepenuhnya selesai, tinggal bagian atas saja, dan di bagian kabin sudah kita lakukan pendempulan guys. Ini yang tempat terjadi ringsek kemarin sudah rapi kembali di bagian atas, dan juga di bagian bawahnya kemarin juga sudah kita perbaiki dan sudah lurus lagi, sudah cakep, dan pipinya juga sudah selesai kita fitting dan dipasang. Kita juga lakukan pendempulan di bagian dada depan ini karena kayaknya juga terjadi ringsek kemarin ya. Sekarang kita lagi bungkus koran untuk bagian kaca depan mobilnya karena kita akan lakukan proses pengecetan. Pertama-tama kita akan epoksi dulu untuk bagian kabin ini. Tentunya kita harus tutup dulu kacanya biar nggak kena semprotan dari catnya. Ini sudah halus ya, tinggal kita lakukan epoksi saja. Pertama-tama kita epoksi. Untuk cat kita akan menggunakan warna kuning lemon nantinya. Lemon yellow dari Top Color tentunya akan kita gunakan pada proses pengecetan kali ini guys. Kita senantiasa pakai Top Color ya. Bagi Top Color boleh banget kalau mau endorse di kita variasi rimba abadi. Di bagian bak sudah selesai sepenuhnya, kita tutup dengan plat yang baru. Jadi kemarin terakhir itu pada bagian atas belum, sekarang sudah selesai. Begitupun juga pipa yang kita pasangkan di atas kali itu juga sudah selesai dan kelihatan lebih rapih ya guys ya menggunakan plat ini. Terakhir tinggal kita kasih plat yang hilang di sini, kita buat sama persis dengan yang sudah ada itu. So kita akan lanjutkan prosesnya, kita akan epoksi dulu dan kalian stay tune saja untuk update selanjutnya. Oke, untuk bagian kabinnya sudah selesai kita epoksi seperti biasa ya. Warna epoksi kita pakai warna epoksi yang seperti ini. Kita menggunakan epoksi dari Top Color juga. Bagian epoksi sudah selesai, bagian bak juga sudah selesai. Setelah ini kita akan lakukan pemasangan parts-parts modifikasi. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Modifikasi yang akan kita lakukan di mobil ini cukup banyak. Setelah kita pasangkan pipi, nanti ada kita pasang spakbor, pengaman dan lain sebagainya. Dan langsung aja kita ke prosesnya. Proses kedua modifikasi setelah kita lakukan pipi adalah kita pasangkan spakbor. Bagian spakbor ini kita pasangkan spakbor belakang, berikut juga spakbor depan sudah kita selesai pasang, dan setelah ini barulah kita bisa custom untuk pengaman sampingnya. Untuk model dari pengaman samping ini agak beda dari biasanya guys, pokoknya keren banget. Kalian tunggu saja bagaimana proses modifikasinya. Kemudian di sisi sebelah kanan mobil di sini ada ongbeng alias tutup atas bagian pintu belakang bak. Jadi model tutup atasnya tuh seperti itu, ongbeng namanya di sini kita sebut ya guys. Tidak tahu di daerah kalian apa namanya. Dan sekarang kita spill bumper apa yang akan kita pasangkan di mobil kali ini. Jadi ini namanya bumper Patriot dengan lampu kumis guys. Untuk lampunya kita menggunakan lampu KW saja ya, walaupun KW itu masih tetap bagus kok. Nanti kita kasih lihat juga bagaimana lampunya. Dan ini untuk garapan rangka atau pangkon hidrolik. Jadi di mobil ini kita akan pasangkan pangkon plus hidroliknya juga biar lebih safety untuk bumpernya. Lanjut garapan pada bagian bak, karena sudah selesai pengelasan dan perfect sudah baknya, tinggal kita lakukan pendempulan saja. Beberapa titik akan kita lakukan pendempulan seperti di bagian sambungan-sambungan baknya ini. Nanti kita akan dempul, kemudian kita akan cat pada bagian baknya berikut beserta kabinnya juga kita akan cat dengan warna kuning lemon. Kita gunakan polyester putih seperti ini dan setelahnya kita akan dempul, dan pokoknya kita akan lakukan garapan di bagian bak lagi. Kita akan dempul dan kita lakukan pengecetan, so kalian stay tune.
kita sudah masuk ke proses pengecetan, namun pada bagian dalam baknya dulu. Jadi pengecetan ini kita lakukan dengan warna hijau Tosca yang sama dengan warna baju dari tukang cat kita ini guys. Adapun cat yang kita gunakan merek dari Eftalite, kita gunakan dengan warna hijau Tosca guys. Jadi Eftalite ini catnya Duko, untuk pengecatannya nggak perlu kita kasih clear coat lagi. Dan juga di bagian luar bak ini sudah kita lakukan pendempulan. Ini kita kasih dempul di bagian sambungan-sambungan besi. Untuk pipanya juga sudah kita bungkus, karena setelah ini langsung akan kita cat menggunakan warna kuning lemon. Di bagian bawah bak ini ada spakbor juga yang sudah dilengkapi dengan karpet, dan ini adalah pengaman samping yang akan kita custom, baru bagian bawah aja. Nanti di bagian atasnya itu ada pipa, nanti kita lihat aja dan langsung aja mari kita pasang. Jadi kurang lebih begini hasilnya setelah kita pasang, namun belum keseluruhan ya, tinggal kita kasih pipa aja di bagian atas pengaman samping ini. Ini belum selesai ya guys ya. Untuk pengaman samping ini kita menggunakan full plat, tapi nggak full seluruhnya. Ini plat, nggak seperti biasanya. Biasanya kita kebanyakan itu menggunakan pipa, tapi di sini plat yang dikombinasi dengan pipa guys, pipa stainless tentu saja ya. Jadi sebutannya untuk pengaman ini adalah pengaman plat kombinasi dengan pipa guys. Instalasi untuk pengamannya seperti biasa kita sambungkan dengan spakbor depan, juga kita sambungkan dengan spakbor belakang guys. Di bagian belakang ini kita kasih strip dulu ya, dan seperti inilah jadinya setelah kita pasangkan guys. Pokoknya untuk pengaman ini lebih keren ya daripada menggunakan pipa biasa. Dan kita lanjut bahasannya. Di bagian bak ini sudah kita cat dengan epoxy ya guys ya, dan setelahnya tinggal kita cat dengan warna kuning lemon saja. Oleh karena itu langsung saja kita ke proses pengecatannya. Oke guys, jadi ini dia hasil akhir modifikasi Mitsubishi Canter yang kita garap full ya. Eksteriornya tentu saja mulai dari depan
depan, samping, belakang, baknya juga dan juga serta kabinnya kita lakukan restorasi. Jadi ini lebih tepatnya restorasi sekaligus full modifikasi guys, tapi nggak terlalu banyak yang kita restorasi. So tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai bahas apa aja yang kita garap dan kita modifikasi di unit kali ini. Kita mulai dari depan guys. Jadi memang sebelumnya mobil ini itu warnanya nggak warna ini, warnanya seperti biasa warna kuning kabin, tapi kita lakukan pengecetan menggunakan warna kuning lemon dari Top Color. Seperti biasa kita selalu pergunakan Top Color dalam perihal pengecetan, tapi kenapa pihak Top Color belum menghubungi kita ya guys ya. Pengecetan kuning lemon ini kita lakukan di sekeliling mobil, baik itu kabin, bak, variasi-variasi atau modifikasinya, dan juga pada bagian dalam bak kita lakukan pengecetan. Namun pada bagian dalam bak kita cat dengan warna hijau Tosca guys. So kita lanjut aja pembahasan mulai dari depan. Di bagian depan ini kita pasangkan seperti biasa ya, kebanyakan bumper model Patriot yang kita pasangkan variasinya. Dan berlaku juga untuk Mitsubishi Canter kali ini, kita pasangkan bumper model Patriot yang kita cat dengan warna kuning lemon dengan lips berwarna putih. Untuk lampu-lampunya juga sudah sepaket, yakni lampu fog lamp Patriot dan juga lampu alisnya. Di bagian bumper juga kita tambahkan lampu mata alias mini laser 3 biji. Matanya ada 3, kita pasangkan kiri dan kanan pada bagian bumper ini guys. Lanjut kita bahas di bagian atas sedikit. Pada bagian grillnya kita custom. Jadi di bagian grill ini tengah-tengahnya itu kita custom menggunakan akrilik dengan dicat warna putih, dan itu juga ada lampu ya guys di sini. Mungkin nanti di akhir video kita tunjukkan bagaimana nyala lampunya. Selanjutnya custom juga kita lakukan di bagian headlampnya. Kita custom menggunakan billet dan juga alis custom seperti ini. Ini nyala juga warnanya warna pelangi seperti itu kayak RGB. Kiri dan kanan kita custom. Pokoknya kemungkinan untuk nyala lampu ini kita spill di akhir video ya guys. Selanjutnya kita bahas pada bagian pipi juga kita tambahkan di mobil ini, custom pipi tentu saja. Dan di bagian tengah-tengahnya ini ada stiker 3 Putri, tulisannya UD3 Putri Transport Station. Ini kita custom printing untuk desainnya seperti ini. Cakep punya ya, cocok dengan konsep modifikasi mobilnya. Selanjutnya di bagian depan ini ada yang kita restorasi, yakni pada bagian tangkai spion ini kita ganti dengan yang baru ya guys ya. Itu juga beserta dudukannya itu kita ganti dengan yang baru dan sudah rapi. Di bagian list kaca ini kita kasih skotlet warna putih biar lebih terkesan berwarna, dan di bagian atasnya ada stiker dan kita pasangkan zoom in alias jumbo mini guys. Jumbo mini ini di bagian tengah-tengahnya itu ada kayak pipa-pipa, jadi juga berlaku sebagai bagasi di bagian atas kabin. Oh iya, terlupa juga notice di bagian wiper kaca juga kita cat dengan warna kuning lemon, berikut juga beserta tangkai spion dan juga spionnya guys. Kita cat juga dengan warna kuning lemon dan tampilannya sangat keren dan menarik di bagian depannya. Lanjut kita bahas di bagian samping mobil, yang mana di bagian pintu kanan ini kemarin terjadi insiden, sekarang sudah rapih dan juga cakep tentu saja. Pengerjaannya juga kita restorasi di bagian pintu ini. Kita lakukan juga berbagai modifikasi kayak stiker-stiker. Ini stikernya dari depan ini nyambung ke belakang ya guys ya, nyambung ke bak langsung tulisannya. Jadi nanti kita bahas di bagian depan pintu kanan ini ada stiker lagi non Cindy tulisannya. Benerkah? Dan ada juga awali semuanya dengan bismillah agar selalu berkah. Mantap. Di bagian list kaca kita kasih skotlet warna putih dan talang air kita cat dengan warna putih, dan kita juga pasangkan kaca film guys. Lanjut lagi di bagian bawah mobilnya kita juga pasangkan spakbor depan dengan model yang nyambung langsung dengan pengaman sampingnya. Ini coba kita perlihatkan di mana sambungannya. Jadi di sini kita sambungkan langsung dengan pengaman sampingnya. Nanti kita bahas, dan juga kita pasangkan wheel dop model diamond di bagian roda depan maupun juga roda belakang guys. Dan overall di bagian kabin samping itu aja ya. Kita lihat di bagian kirinya. Untuk di bagian kiri mobil ya kurang lebih sama modifikasinya, nggak ada perbedaan. Paling juga di perbedaannya ada di tulisan stiker. Di situ ada tulisan Restu Mama. Restu Mama, jalannya rezeki papa ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut kita bahas di bagian atas custom pad, dan juga kita lakukan penambahan plat stainless dan ada stiker thanks to Allah. Dan kurang lebih itulah modifikasi di bagian tampak kabin. Lanjut aja kita bahas pada bagian bak guys. Di bagian bak ini modifikasinya cukup banyak dan keren banget ya tentu saja. Pada bagian baknya juga full kita cat dengan warna kuning lemon, dan kita kasih stiker printing besar ya. Kita custom tulisan UD3 Putri lintas Belitang Muara Enim guys. Jadi ini juga printing stiker kita custom, dan sebelumnya juga memang bak ini kita bongkar ulang, yakni kita ganti
ganti, yang mana sebelumnya bak ini itu berbahan dasar kayu, kita ganti menggunakan plat keseluruhan atau ke sekeliling mobilnya. Ini bisa dilihat ya, ini menggunakan plat punya sehingga ketika kita pasangkan stiker-stiker ini juga kelihatannya rapi, berbeda dengan dasar kayu guys. Dan tentunya permukaan kayu dan plat itu berbeda, jadi kelihatannya sangat rapi guys. Di bagian sini kita tambahkan pipa 2 batang atas dan bawah. Selanjutnya juga kita customkan tangga menggunakan pipa stainless juga ya guys ya. Dan selanjutnya di bagian depan ada cerobong yang kita kasih bordes di bagian sini. Ini bordes atau plat kembang, kita lubangi biar ada sedikit desain lubang-lubang seperti itu. Selanjutnya kita bahas di bagian pengaman. Seperti yang dikatakan tadi, pengaman samping ini kita sambungkan dengan spakbor depan guys. Di sini letak sambungannya, dan di bagian pengaman ini desainnya full plat yang dikombinasikan dengan pipa-pipa. Di sini ada pipa-pipa stainless 2 batang. Di sini full plat, dan di bawahnya lagi kita kasih plat, dan di tengah-tengahnya ada stiker guys. Untuk kaki-kakinya juga di sini kaki-kakinya, dan di bagian dalam box itu kita cat dengan warna biru. Lanjut kita bahas naik sedikit dari bagian pengaman, ada dunia perlampuan. Ini kita pasangkan lampu bak ada 3 titik, dan ini nyalanya running ya, sennya berlaku juga untuk sen. Jadi kedipnya running di bagian sini sama lampunya warna biru dan dikombinasikan dengan sen warna kuning. Lanjut lagi kita bahas di bagian agak belakang, kita pasangkan spakbor model bulat ya, yang kita sambungkan juga dengan pengaman sampingnya. Spakbornya model bulat dan ada welded diamond seperti yang di depan. Dan di belakang spakbornya kita tambahkan stiker non shindi dan juga karpet bertuliskan stiker Euro 2. Berikut juga beserta pipa-pipa dan list warna merah itu guys, kita pasangkan. Adapun di bagian sasis belakang kita cat dengan warna putih ya, biar lebih ada kesan berwarna juga, biar gak monoton kalau dia warna hitam guys. Lanjut lagi kita bahas di bagian belakang alias pintu bak, ini juga kita ganti ya guys ya. Sebelumnya kita harus bahas di bagian bawah, kita custom dudukan stop lamp juga dengan warna kuning lemon dan dikasih list pipa stainless warna, ya tentunya dengan warna stainless guys ya. Macam mana pula lah bang ini, warna stainless ya warna stainless bang. Emang agak nganeh lah abang editor satu ini ya, kita lupakan saja abang editornya. Selanjutnya kita juga ganti stop lamp lamanya dengan stop lamp aftermarket, dan di sini lampunya LED bar dan juga running pada bagian sennya guys. Pokoknya cakep pada bagian stop lamp ini ya. Lanjut naik sedikit, ada kita custom juga stiker. Setelah kita ganti plat pada bagian pintu belakang ini, kita kasih stiker, dan pada bagian ongbeng atau penutup atas pintu belakang ini juga kita kasih stiker, dan kita seperti itu motifnya guys. Di bagian kanan modifikasinya kurang lebih sama, cuma berbeda di bagian kita tambahkan pangkon stainless plus kaca akrilik dan stiker guys. Selanjutnya perbedaan ada di bagian karpet bawah. Di bagian spakbor belakang ini tulisannya kembali muda, yang menandakan bahwa mobil ini dulunya seperti tua banget kayak rongsok, dan sekarang muda dan keren banget seperti ini guys. Di bagian dalam modifikasinya nggak ada, kita hanya fokus di eksterior guys. Selanjutnya kita mari coba hidupkan untuk nyala lampunya. Walaupun ini siang hari ya, rada nggak kelihatan, tapi adalah beberapa lampu yang kelihatan. Mari kita lihat aja. Di sini kita kasih lihat lampu headlampnya. Ini kita custom ya, warnanya biru, blue eyes, cakep ya, sangat mengintimidasi. Di bagian putih-putih ini juga seharusnya hidup, tapi karena terang benderang nggak terlalu kelihatan. Begitu juga di bagian grill ini, dan bagian fog lamp serta lampu kumis ini ada lampunya guys. Ini untuk lampu mini lasernya, di sini untuk menghidupkannya. Dan kita lanjut di bagian perlampuan pada bagian bak kiri maupun kanan guys. Untuk bak di bagian kanan ini lampu baknya seperti ini ya, seperti yang dikatakan tadi, sennya running seperti itu, dan lampunya warna biru seperti itu guys, cakep punya. Di bagian belakang juga stop lampnya running juga seperti yang dikatakan tadi, pada bagian sennya running, dan LED bar pada bagian lampu merah alias stop lampnya itu guys. Cakep punya ya, mantap. Untuk di bagian kirinya ya kurang lebih sama modifikasi pada bagian lampu-lampunya. So demikianlah video mengenai full modifikasi dan juga restorasi Mitsubishi Canter yang kita cat dengan warna kuning lemon ini. Mobil ini menghabiskan budget sekitar 50 juta lebih sedikit, dan inilah hasil yang akan kalian dapatkan, dan tentunya cakep banget sih ya. Itu juga harga tersebut berikut beserta lampu-lampu, stiker, dan juga perintilan-perintilan kecil dan juga restorasi yang dilakukan di mobil. Bagaimana tanggapan kalian? Kalian tinggal komen saja di kolom komentar. Sekian saja untuk video kali ini. Lagi jika kalian suka videonya, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys. Tapi bohong.
Sorry guys, that's my bad. Jadi saya kelupaan untuk notice kalau sebenarnya bumper ini juga sudah kita pasangkan hidrolik. Jadi sudah bisa ngangkat ya, kita bisa angkat sendiri nih tanpa bantuan orang lain. Jadi untuk bumpernya sudah kita pasangkan hidrolik dan tentunya jadi lebih safety untuk bumper ini. Dan kayaknya itu aja yang kelupaan. Sepertinya setelah ini kita akan benar-benar berpisah. So goodbye guys, see you in the next video. Thanks for watching. Bye bye. Beneran kok. Beneran, kali ini beneran. Dadah.